Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Ayo kita dengarkan percakapan mereka. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Dayu dan teman-teman akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Soal selanjutnya. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Hasil musyawarah yaitu mereka harus segera bersiap diri dan bergotong royong menyiapkan alat untuk keperluan lomba kebersihan antar kelas. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Sangat baik, karena mereka sepakat untuk segera bersiap diri dan bergotong royong menyiapkan alat untuk keperluan lomba. Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Peralatan yang perlu disiapkan yaitu kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Menurutmu, apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Manfaatnya, kelas menjadi bersih dan melatih siswa untuk membiasakan hidup bersih. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Kemoceng mempunyai makna pembersih debu. Kain pel mempunyai makna kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai, sedangkan vas mempunyai makna tempat bunga. Sekarang mari kita baca teks berikut ini. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Ciri-ciri kelas yang bersih diantaranya tidak ada sampah berserakan, perabot kelas tertata rapi, tidak ada debu yang menempel di meja, kursi, jendela, maupun lantai. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Apakah kamu mengerti isi gambar? Benar sekali, suasana kelas tersebut sangat nyaman dan bersih. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Gerak tari seperti yang dilakukan oleh Dayu merupakan gerak tari yang menirukan gerak sehari-hari. Ada gerakan kepala yang digelengkan ke kanan dan ke kiri. Ada gerakan tangan seolah-olah memegang sapu
dan digerakkan seperti sedang menyapu. Ada juga gerakan kaki berjalan ke depan, ke belakang, dan ke samping. Nah, kalian bisa ya menirukan gerak tari tersebut? Menari akan lebih indah jika diiringi musik. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Masih ingatkah kalian bahwa gendang, rebana, tamborin, dan tifa termasuk alat musik ritmis? Alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak bernada. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Misalnya saja botol plastik bekas. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenal sisi, sudut, dan titik sudut. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sisi atau ruas garis adalah garis terluar dari bangun datar. Sudut adalah perpotongan dari dua sisi, sedangkan titik sudut adalah titik tempat pertemuan dua sisi. Sekarang, mari kita berlatih menentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Kalian perhatikan dua gambar gajah tersebut. Gajah yang pertama, banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 3. Bangun datar dengan ciri-ciri memiliki sisi, sudut, dan titik sudut sebanyak 3 merupakan bangun datar segitiga. Sedangkan gambar gajah yang kedua, banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut ada 4. Bangun datar dengan ciri-ciri memiliki sisi, sudut, dan titik sudut sebanyak 4 merupakan bangun datar segi 4. Sekarang perhatikan bangun datar mulai dari A sampai I. Bisakah kalian menemukan bangun datar segitiga? Yang termasuk bangun datar segitiga adalah B, D, F, H. Nah, sekarang bisakah kalian menemukan mana saja yang termasuk bangun datar segi 4? Yang termasuk bangun datar segi 4 adalah bangun A, C, E, G, dan I. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Pada bangun yang pertama, banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut ada 4. Maka termasuk bangun datar segi 4. Bangun datar yang kedua memiliki sisi, sudut, dan titik sudut sebanyak 3. Maka termasuk bangun datar bentuk segitiga. Bangun datar yang ketiga memiliki sisi, sudut, dan titik sudut sebanyak 4. Maka termasuk bangun segi 4. Sedangkan pada bangun nomor 4, banyaknya sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 3. Maka termasuk bangun segitiga. Pada bangun nomor 5, banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut ada 4. Maka termasuk segi 4. Pada bangun nomor 6, banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut ada 3, termasuk bangun datar bentuk segitiga. Dan bangun datar yang terakhir, banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut ada 4. Maka termasuk ke dalam bentuk segi 4. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kerjakan soal latihan berikut ini di buku tulis kalian, tulis dengan rapi, dan kerjakan dengan teliti. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.